Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati para mahasiswa, yang saya banggakan. Baik, kita pada kali ini pertemuan yang ketiga kalinya ya dalam pembelajaran online untuk mata kuliah komputer. Semoga kita semua dalam kondisi sehat walafiat ya, sehingga kita bisa mengikuti kegiatan perkuliahan dengan baik. Sebagaimana yang sudah kita bahas di pertemuan-pertemuan terdahulu ya, mengenai sejarah komputer, mungkin seluk-beluk komputer, kegunaan komputer, manfaatnya dan sebagainya. Maka di pertemuan kita hari ini kita bahas secara lebih detail ya. Apa sih itu si komputer itu barang apa gitu ya. Kita sering menyebut komputer, kita sering mendengar komputer. Kita pun sudah sering memakai komputer. Secara umum ya, komputer itu terdiri dari perangkat-perangkat keras yang bekerja sebagai suatu sistem yang terkait untuk mengolah data, memproses, dan menghasilkan informasi yang diperlukan. Minimal komputer itu mempunyai perangkat yang terdiri dari keyboard, CPU, Central Processing Unit, monitor, dan printer. Itu minimal sekali. Di kantor, di rumah, mahasiswa juga orang memiliki seperti itu, para pegawai. Diagramnya itu pertama terdiri dari namanya peralatan input, ya kan? Apa aja? Keyboard, mouse, scanner, kamera digital, itu input ya. Kemudian ada namanya peralatan pemroses. Itu ada namanya Central Processing Unit atau CPU, ada Control Unit atau CU, ada unit logika aritmetika ya, dan ada memori. Kemudian ada lagi namanya peralatan output ya, monitor, printer, footer, speaker, dan sebagainya. Dan di dalam peralatan pemrosesan itu nanti ada dia hubungan timbal balik yang namanya tempat penyimpanan atau hard disk ya kan, atau disket atau CD atau DVD atau flash disk dan sebagainya. Berdasarkan fungsinya ya, perangkat keras atau hardware itu terbagi menjadi tadi input device, process device, output device, dan backing storage ya kan. Jadi unit masukan itu atau unit input itu berfungsi sebagai media untuk memasukkan data dari luar sistem dan proses ke dalam suatu memori dan prosesor untuk diolah guna menghasilkan informasi yang diperlukan. Tadi sudah kita katakan input device-nya kan seperti keyboard ya, mouse dan sebagainya. Data yang dimasukkan itu dapat berbentuk signal input ataupun maintenance input ya. Signal itu berbentuk data yang dimasukkan ke dalam sistem komputer. Sedangkan maintenance input itu berbentuk program yang digunakan untuk mengolah data yang dimasukkan. Unit masukan terdiri dari beberapa macam, yaitu keyboard tadi sudah kita sampaikan, mouse ya, scanner, floppy disk drive, CD-ROM, CD-RW, DVD-ROM, DVD-RW, touchpad ya kan, joystick, light pen ya, barcode, kamera digital, voice input, graphic pads, dan sebagainya. Dan banyak sekali sekarang. Nanti kita sampaikan juga berbentuk gambarnya seperti apa. Unit proses, nah ini penting nih. Unit proses yaitu perangkat komputer yang berfungsi untuk memproses atau mengelola data yang masuk sehingga menjadi suatu informasi yang diinginkan. Ada namanya otak komputer ya.
Ada pendapat yang mengatakan bahwa CPU adalah seperangkat casing beserta isi yang ada di dalamnya. Namun pendapat lain juga ada yang mengatakan bahwa CPU adalah prosesor yang ada di dalam komputer. Nah, prosesor. Oke. Prosesor merupakan otak komputer atau chip pengolah utama yang berfungsi untuk mengolah data yang dimasukkan oleh unit input. Unsur pentingnya apa yang ada di sana? Arithmetic Logic Unit atau ALU ya, sebagai alat yang berfungsi melakukan perhitungan pada proses komputer. Kemudian ada namanya motherboard ya. Motherboard yaitu papan rangkaian utama di mana merupakan tempat diletakkannya seluruh unit pemrosesan. Lalu ada memori, lalu ada power supply ya. Ada I/O ya. I/O card, input output card, yaitu kartu elektronik yang menjadi penghubung antara motherboard ya, dengan perangkat masukan serta perangkat keluaran pada komputer. Ada VGA card yaitu kartu elektronik yang menghubungkan motherboard dengan monitor. Kemudian ada lagi namanya unit output. Sebentar tadi ya, masalah unit proses. Unit proses ini penting sekali. Jadi baik atau jeleknya mutu atau performance suatu komputer itu bukan kepada casingnya, tapi kepada isi daripada unit pemrosesan, atau orang nyebutnya spek tadi ya. Jadi speknya penting sekali. Lalu ada output ya, yaitu perangkat keras yang berfungsi mengeluarkan data. Monitor, printer, speaker. Kemudian ada unit penyimpanan, yaitu suatu perangkat keras komputer yang berfungsi untuk menyimpan data, informasi, software, ataupun program. Perangkat penyimpanan ini memiliki kapasitas tampung ya, yang dihitung dalam satuan bit. Perhitungannya 1 bit sama dengan 8 bit atau sama dengan 1 karakter. 1 kilobit sama dengan 1000 lebih bit. 1 mega, 1 giga, 1 tera, 1 peta, dan sebagainya. Unit penyimpanan itu diantaranya ada hard disk ya, ada disket, ada flash disk, ada compact disk, ada CD-RW,